Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai di hari ke-6 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bulan yang di dalamnya kita diproses selama 1 bulan penuh agar kualitas iman kita meningkat menjadi kualitas takwa. Dan seperti yang disampaikan di dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Jika diibaratkan seseorang, maka iman itu ibaratnya orang yang masih telanjang. Kemudian pakaiannya itu adalah takwa dan hiasannya adalah malu. Nah, ini adalah rangkaian kualitas seseorang, kualitas sebuah peradaban, bahwa ibarat manusia awalnya itu primitif, tidak berbaju, kemudian mengenal pakaian, tetapi itu pun juga masih belum cukup, maka kemudian manusia membuat hiasan. Baju pun kita pilih-pilih, mana yang paling modis, mana yang paling mutakhir, mana yang paling menggambarkan situasi kekinian. Nah, karena ini bulan peningkatan kualitas kita, dan di dalam bulan suci Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, maka salah satu hal yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan tidak lain adalah pemahaman kita, penyempurnaan pemahaman kita terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti yang disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di dalam bulan suci Ramadan ini diturunkan Quran yang berfungsi sebagai petunjuk dan juga penjelas serta pembeda. Nah, di era yang semua hal ini seringkali bersifat abu-abu, maka diperlukan penjelas, diperlukan supaya kita tidak selalu terperangkap di dalam kerelatifan absolut. Nah, maka Al-Quran inilah yang harus kita dalami selama bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan salah satu kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa kandungan Al-Quran dipenuhi oleh ungkapan atau cerita-cerita sejarah para rasul, para nabi, sejarah bangsa-bangsa. Kemudian sebagiannya lagi adalah hukum, fikih, dan sebagian lagi itu adalah ayat-ayat alam. Dan saya sendiri telah melakukan penghitungan. Setelah kami lakukan hitungan hingga 7 kali, kami sampai pada hasil bahwa dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, itu 800 ayatnya adalah ayat dengan redaksional alam yang bisa menuntun kita pada konstruksi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang kita kembangkan di dalam institut kita, yaitu content science, teknologi, dan juga agriculture dan medis.
Nah, medis ini kan sekarang juga sudah mau dikembangkan di ITS. Gedungnya ada di belakang, tempatnya pasca yang lalu. Nah, jumlah ini 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160. Tetapi memang porsi kita, perhatian kita 10 abad terakhir ini absolutely itu pada ayat fikih. Kita abai terhadap ayat alam, sehingga potret umum dunia Islam itu kemudian menjadi bangsa-bangsa yang nyaris tidak punya kontribusi terhadap perkembangan iptek, agriculture dan medis. Karena itu kita harus melakukan kajian yang lebih intensif ke depan ini untuk kesempurnaan Islam itu sendiri. Yang menarik bahwa Al-Quran ketika berbicara tentang alam, pertama berbicara tentang prinsip alam dan kemudian konten alam itu sendiri. Ada hal-hal yang memang perlu disampaikan oleh Al-Quran, ya, tidak sekedar melalui observasi yang dituntun oleh intuisi, ya, tetapi mendapat statement langsung dari Quran. Kemudian cara penyampaiannya adalah secara eksplisit, implisit dan simbolik. Tapi tentu kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kenyataan Al-Quran itu disampaikan di dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Dan di ayat yang lain disampaikan bahwa Qur'anan Arabiyan ghaira dzi iwajil la'allahum yattaqun. Quran yang berbahasa Arab ini tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa atasnya. Jadi dalam konteks ini kita perlu mempunyai kesadaran, perlu menumbuhkan tekad supaya kita di usia yang masih tersisa ini, kepada yang sudah sepuh-sepuh seperti saya ini tapi kalau kepada yang muda-muda ini bukan sisa, jadi saya anjurkan untuk bergegas mempelajari bahasa Arab, karena bagaimana juga Quran itu berbahasa Arab, ya, bahwa ada perdebatan loh, bahasa Arab apa? Yang jelas ini bahasa Arab, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Madura, ya. Supaya kita memahami Al-Quran jauh lebih baik lagi, maka pelajarilah bahasa Arab. Sebab kalau kita nggak mempelajari bahasa Arab, kita tidak bisa membedakan teks-teks seperti ini. Al-Quran ketika berbicara tentang diturunkannya air dari langit, ternyata menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Yang pertama digunakan anzala minas sama'i ma'an. Ini dengan fa'il huwa. Ini adalah wazan dari nazala, dari fa'ala menjadi af'ala. Juga menggunakan wazan fa'ala, nazzala. Artinya serupa, turun, menurunkan. Tetapi bedanya anzala dengan nazzala, kalau anzala itu menurunkan sekali saja, sedangkan nazzala itu menurunkan berkali-kali. Nah, ini adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Dia telah menurunkan air dari langit. Tapi Al-Quran juga menggunakan anzalna. Anzalna itu dengan fa'il nahnu, kami telah menurunkan. Juga menggunakan redaksi nazzalna, kami telah menurunkan berulang-ulang. Nah, begitu kira-kira maknanya, air dari langit. Nah, ini semua bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan. Maka ini adalah tugas ahli meteorologi muslim untuk mengkaji apa makna spesifiknya. Karena ini bukan sekedar permainan bahasa, ketinggian sastra, tapi tentu ada pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fenomena diturunkannya hujan, khususnya hujan yang diturunkan di masa lampau, karena semua fiilnya ini adalah fiil lampau.
Sedangkan hujan yang akan dan sedang diturunkan itu menggunakan redaksi yang kelima, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Nah, ini fi'il mudhari yang bercerita tentang air yang sedang dan akan diturunkan. Inilah hadirin contoh pentingnya kita memahami bahasa Arab, tidak sekedar mengandalkan terjemah. Bagi pemula monggo gunakan terjemah, tapi mosok ya terus berhenti di terjemah, kan gitu ya. Wong mobil aja kita per berapa tahun maunya ganti. Kenapa? Dengan kemampuan bahasa Arab kita kok nggak ingin di-upgrade gitu kan? Ya, ini kan berarti kesadaran kita terhadap urgensi bahasa kitab suci kita itu belum tumbuh. Nah, kemudian tentang prinsip, misalkan disebutkan bahwa sunatullah berlangsung sejak zaman lampau dan kalian tidak mungkin melihat perubahan dalam sunatullah ini. Siang nanti ibu bapak silakan keluar dari rumah masing-masing, lalu cari tempat terbuka yang bisa dikenai cahaya matahari, maka maka bayangan tubuh ibu bapak itu pasti berada di selatan tubuh ibu bapak. Itu pasti, bukan insya Allah. Mengapa? Karena ini adalah sunatullah. Posisi matahari saat ini itu berada di lintang utara, di utaranya ekuator. Karena sekarang tanggal 28 Maret. 23 Maret kemarin matahari itu di ekuator dan sedang bergerak ke utara hingga 23 Juni nanti kemudian balik lagi ke selatan. Ya, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainal ibin. Jadi ciptaan itu tidak dibuat dengan sia-sia. Ciptaan itu tidak dibuat dengan main-main, tetapi ciptaan itu dibuat dengan hak, dengan tujuan. Jadi kita bisa mengamati pola keteraturan terhadap alam semesta ini, dan karena itu ilmu pengetahuan menjadi mungkin untuk dikonstruksi, untuk dibangun. Nah, keteraturan ini juga berlaku pada ciptaan manusia. Meskipun jiwa manusia dibiarkan bebas untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan mandatnya sebagai khalifatullah fil ard. Sebab tidak mungkin manusia bisa menjalankan tugasnya kalau kemudian manusia tidak diberi kebebasan. Itu akan menjadi tugas yang sifatnya absurd. Kemudian ada juga fenomena alam yang bisa diketahui dan diprediksi dengan akurat. Itu misalkan waktu gerhana, itu bisa diketahui dengan akurat. Tapi ada juga fenomena alam yang tidak, bahkan sampai hari ini belum bisa diketahui dengan akurat, yaitu kapan dan di mana terjadi gempa. Kalaupun diketahui sifatnya adalah global, dalam range waktu tertentu, tidak sedefinit kejadian misalkan gerhana bulan. Nah, ini semua sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Sedangkan terkait dengan isi tentang alam, contohnya adalah bahwa di dalam surah Ar-Rahman 19 dan 20 Al-Quran menceritakan bahwa di tengah laut sana ada air yang tidak bisa bertemu, dipisah seolah-olah ada dinding. Karena kita hidup di daratan, Allah merasa perlu untuk memberi informasi awal kepada kita. Selanjutnya tugas kekhalifahan kita untuk mengetahui mengapa itu terjadi. Karena sunatullah oleh Allah diturunkan, kehendak Allah diturunkan dalam bentuk sunatullah, dalam relasi kausalitas di alam itu sendiri. Kemudian juga disebutkan tentang guntur. Barangkali kita ingat 2 malam menjelang Ramadan ada guntur yang amat sangat dahsyat. Ya, itu rasanya itu baru pertama kali saya dengarkan hingga saya usia 59 tahun ini. Yang amat sangat keras. 2 malam sebelum Ramadan. Ya, sekitar jam 1 jam 2 dini hari waktu itu. Ya. Nah, ini
Sehingga kemudian seolah-olah apa wis kate kiamat biasa sembah pikir gitu saking kerasnya begitu ya. Nah ini ya, biasanya masih kalau ada orang mungkin biasanya berani keluar, mungkin pada waktu itu ngeri-ngeri juga ya mendengar betapa dahsyatnya guntur ya, dan guntur itu ya itu pasti didahului oleh kilat gitu. Karena memang prosesnya itu seperti itu. Dan itu sudah pernah kita bahas pada ngaji terdahulu. Nah, pada ngaji subuh ini saya beri outline garis besar, detailnya kita bahas di kajian rutin ba'da Ramadan. Hilal atau bulan sabit secara umum kalau kita mengamati tanpa membuka kitab suci Al-Quran, kita tahu bahwa bulan sabit itu ada dua, yaitu bulan sabit akhir bulan dan bulan sabit awal bulan. Bulan sabit awal bulan itu bisa dilihat di langit barat ketika maghrib. Bulan sabit akhir bulan itu bisa kita lihat di langit timur ketika subuh. Jadi amatan kita mengatakan bahwa hilal itu berada di dua tempat yang berbeda, barat dan timur. Padahal secara astronomis hilal itu, bulan itu posisinya sama di antara matahari dan bumi. Bedanya yang satu sebelum menempuh garis konjungsi, satunya setelah melewati garis konjungsi. Hanya beda street gitu saja, tetapi dampak yang kita amati ternyata itu berbeda. Sehingga dengan demikian, apa yang mau saya sampaikan? Indra amatan kita, indra penglihatan kita ternyata ya itu tidak bisa sepenuhnya kemudian mengatakan kebenaran yang hakiki. Dan disinilah kemudian relevansi bahwa Allah menjadikan ya sam'un wal absor wal afidah. Jadi diberi pendengaran, kemudian penglihatan, lalu intelek. Karena tidak semua yang kita lihat itu menggambarkan realitas. Seperti tatkala kecil kita diajari menyanyi oleh guru-guru TK kita dengan lagu yang sangat terkenal, Bintang Kecil. Sekarang setelah kuliah di ITS kita sadar bahwa enggak ada bintang yang kecil. Ya, matahari itu termasuk bintang. Matahari itu diameternya atau jari-jarinya ya 100 kali jari-jari bumi. Sehingga kalau kita punya 1 juta bumi itu bisa dimasukkan di dalam matahari. Jadi tidak kecil. Ya, tapi mata kita mengatakan bintang itu kecil, maka kemudian dibuatkan lagu Bintang Kecil. Nah, ini lagu yang tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Ya, nah ternyata Al-Quran juga menyebut hilal itu 2 macam, yaitu dengan istilah urjun al-qadim, daun tandan, daun kurma yang tua yang melengkung. Ya. Kemudian ahillah jamak dari hilalun. Ini. Nah, kemudian disampaikan secara eksplisit ya haruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna yang kandungannya bisa berfungsi untuk obat. Disebutkan secara eksplisit. Karena itu di supermarket orang Islam pasti di salah satu pojoknya dijual madu, karena Al-Quran sudah menyebutkan eksplisit. Sehingga tidak ada perbedaan. Ini. Kalau ibu bapak datang ke Sakinah, ada sederetan di situ tempat madu, tinggal pilih sesuai dengan kemampuan kantong kita. Nah, tapi ada yang implisit. Wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dalam terjemahan Surabayaan, pendelok gunung itu, gitu ya. Kamu lihat gunung-gunung itu. Mbok kira gunung itu meneng. Mbok kira gunung itu atos. Apa kata Al-Quran? Enggak. Gunung itu melaku. Gunung itu cair. Seperti cair dan berjalannya awan. Berjalannya awan di mana? Di ruang angkasa. Jadi gunung ini berjalan di ruang angkasa. Lah kok iso? Penjelasan paling gampangnya gunung itu emplok nok bumi.
Seperti kalau kita di dalam pesawat, ibu bapak, siapa yang merasa kalau pesawat itu berjalan? Kan enggak. Apalagi kemudian kita juga lihat ke jendela pesawat, kok pesawatnya menang. Tapi tanpa terasa 1 jam setelah take off dari Juanda, 1 jam kemudian landing di Soekarno-Hatta. Kita baru sadar, pesawatnya melaku, gitu kan. Ini logika analoginya. Selain tentu juga beberapa penjelasan seperti pergerakan lempeng tektonik. Ya, ini disampaikan secara implisit. Ini mestinya teman-teman geofisik, geomatika, geo-geo itu mengkaji ini lebih lanjut, begitu, nggih. Nah, kemudian tentang burung, Ibnu Firnas telah membuat konsep pesawat dari fenomena burung. Ibnu Sina membuat konsep jiwa dari fenomena burung, mengembangkan logikanya Aristoteles. Kemudian Al-Quran juga menyiratkan nyamuk yang di tahun 70-an dulu para kiai, para ustadz menjelaskan hikmah nyamuk. Karena nyamuk maka kemudian ada pabrik obat nyamuk, ada lapangan kerja. Itu tafsir tahun 50-an, tahun 70-an, 50 tahun yang lalu. Sekarang kita harus menafsirkan dengan ilmu pengetahuan baru. Ya, ibu bapak, kalau kita ada nyamuk lewat telinga kita, nggak lama kemudian ya kita nepok tangan kita, itu kan. Padahal kalau kita mau donor darah, seorang mantri mau cari tempat nyocokkan jarum itu perlu waktu 10-15 detik. Seekor nyamuk ternyata nggak usah nunggu aba-aba, begitu dilewat di sebelah kita langsung kita tepok begini. Kenapa? Karena nyamuknya sudah langsung nyedot. Berarti ketika terbang menuju tangan kita, sensor nyamuk itu udah jalan. Saya tak nyedot nok gini. Jadi sekarang nyamuk itu terkait dengan ilmu sensor, bukan lagi pabrik obat nyamuk. Wis lewat pabrik obat nyamuk. Ya. Eranya sudah lewat. Sekarang sudah era sensor. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian juga tentang lalat, makhluk yang barangkali kita anggap paling gila nih. Loh, tapi disebut karo Quran. Bahkan dijadikan semacam aksioma, gak mungkin menungso iso gawe makhluk sekelas nyamuk. Wes toh, meskipun mereka berkumpul dengan teman-temannya ilmuwan seluruh bumi, wes gak yo kok nyamuk, gak iso. Gitu ya. Dengan perkembangan nanoteknologi ternyata Al-Quran membuat semacam tantangan begitu. Nah, kemudian yang masih rentetan hewan, ya, ini yang hewan sangat istimewa, ya, diistimewakan sampai dijadikan nama judul surat An-Naml, surat ke berapa tuh? 27, ya. Hatta idza atawal ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlud ulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau kita mengandalkan terjemah, bisa cek nanti ibu bapak, hingga tiba Sulaiman dan tentaranya di lembah semut, berkata seekor semut. Jadi qalat namlatun di situ diterjemahkan berkata seekor semut. Padahal kalau kita paham bahasa Arabnya, ini adalah jumlah fi'liyah. Qalat namlatun. Namlatun adalah namlun ditambahi tak marbutoh. Ini adalah tanda untuk isim mu'annas. Sehingga dengan demikian semutnya bisa kita tafsirkan semut wedok. Qalat itu adalah fi'il untuk dhamir hiya. Qalat Aisyah. Qala Rasulullah. Jadi berkata semut wedok. Terus perkataannya apa? Ya ayyuhan naml, wahai para semut. Nah, di sini ada harfun nida, kata seru. Udhulu, mlebu sira kabeh. Ini adalah kata kerja perintah, fi'il amr. Berarti semut ini sedang memberi komando, sedang memberi instruksi. Kalau begitu siapa semut ini? Yang biasa memerintah itu biasanya adalah orang nomor 1. Kalau di ITS yang ceramah malam pertama Ramadan itu Pak Rektor, pimpinan. Karena wedok pimpinannya, maka terjemahan yang paling afdal adalah Ratu Semut.
Karena ratu semut tidak dimunculkan eksplisit dengan redaksional Malikatun Naml, maka kita jadikan hipotesa untuk sebuah proposal penelitian. Kita buat penelitian, apakah benar komunitas semut dipimpin oleh seekor ratu? Riset. Ini tugasnya mahasiswa dan dosen biologi. Riset berbasis kitab suci. Jadi bukan hal yang utopis kalau kitab suci itu menjadi epistemologi, sumber pengetahuan Islam. Begitu loh. Setelah riset pertama, riset yang kedua adalah apa kok semut dipilih karo Gusti Allah menjadi nama surat dan narasi perjalanan Nabi Sulaiman. Bukankah di lembah semut ada hewan-hewan yang lain, misalkan orong-orong, coro, tengu, kunang-kunang, ondur-ondur dan lain-lain? Apa Gusti Allah tidak memberi nama surat ini menjadi surat Al-Orong-Orongu atau surat Al-Kecoa'u? Faktanya nama surat ini adalah surat An-Naml. Berarti semut sudah dipilih. Karena sudah dipilih itu berarti punya keutamaan. Apa keutamaannya? Jawabannya harus riset, bukan lagi tafsir, riset. Dan ini adalah tugas orang-orang yang ada di ITS, bukan yang ada di UIN. Nah ini, ya. Kenapa kok semut? Ya ternyata semut itu pekerja keras. Ya ini hikmahnya. Semut ternyata bisa, sistem komunikasinya bagus. Selain apa namanya, ya. Jadi semut juga meninggalkan jejak kimia sehingga kemudian temannya tahu, oh ini dalane, ya. Nah kemudian semut juga rapi dalam bekerja sama, ya, kompak. Ini hal yang harus kita pelajari di bagian yang harus kita pelajari di semut. Kompak semut itu, ya. Nah, kekompakannya bisa kita lihat dari sini. Jadi bagaimana semut mengusung hasil apa nih? Hasil pencariannya. Coba kita cermati video ini Ibu Bapak ya. Semut yang memang latihannya tiap hari narik, ya narik, gitu kan. Sing latihannya dorong, ya nyorong. Sing latihannya nyerodok, ya nyerodok. Gak usah saling apa? Saling rasan-rasan. Kan kok cuma nyerodok ae. Lha wong iso ku ngono. Kan gelem gak tak tolongi, kan gitu. Nah seringkali kita ini kan maunya podo kabeh. Ya. Lan repot lek kabeh ngomong podo. Memang fitrahnya menungso makhluk itu beda. Sing penting ku saling memahami, ojo tukaran. Kemampuane menungso ku beda-beda. Ya. Gitu. Di ITS ini kan departemennya ada berapa itu? Di departemen sendiri masih ada sekian kelompok bidang. Dan belum tentu guru besar di salah satu bidang untuk kemudian juga menjadi ahli di bidang yang lain. Gitu loh. Ini kita sudah diajari di lembaga kita. Semut yang ngajari. Gitu loh ya. Nah itu. Ya, ini sebagian dari keistimewaan semut. Kemudian soal timun, bawang itu juga disebut di dalam Al-Qur'an Ibu Bapak ya. Jadi ojo anti dikai manganan karo buke panganan jangan apa sayur kacang emoh katanya kurang keren, gak mau Quran ini jelas ya. Ngajine kurang akeh ya. Sebut Quran gak keren. Nah gitu nggih. Terus ya ono pisang, gedang barang ya. Itu labu. Nih, alhamdulillah kemarin masa musim pandemi kan saya termasuk ikut mempopulerkan, memviralkan labu ya. Sehingga kemudian habis di pasaran yang labu kuning itu. Dan harganya pun jadi mahal gitu ya. Labu itu loh ini. Nah, kemudian juga delima ya, selain zaitun, kurma yang khas Arab itu. Yang tidak kalah menariknya adalah ini Ibu Bapak ya, jahe. Lapo iki ono jahe ono gini ya, prai. Biasanya subuh-subuh ini sebelah kanan saya ini ada wedang jahe. Karena ini poso, gak ada jahe. Ya. Ibu Bapak, surah Al-Insan ayat 17 mengatakan wa yusqana fiha ka'san kana mizazuha zanjabila.
kelak mereka, jadi kita ini Bapak ya, kalau ikhlas ngaji subuh ini, insya Allah akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita yang mengantarkan kita masuk surganya Allah. Amin. Tapi cok kaget Ibu Bapak, begitu masuk surga karo Gusti Allah disuguhi wedang jahe. Ini dalilnya apa? Quran surat 76 ayat 17. Diberi segelas wedang campur jahe, mbuh iku susu jahe, kopi jahe, teh jahe atau STNC. Lah apa kok gak kok langsung mencolok ke sini nih. Ya, iya leng jahe nih. Zanjabila itu jahe Bu Bapak. Ya, lah apa kok gak jus sirsat ae? Ya karena di sana wis gak ono wong lara kanker, gak perlu jus sirsat. Kan katanya salah satu khasiat daun sirsat itu kan untuk ini kan ya, untuk yang orang kena kanker gitu kan. Lah apa kok gak es degan? Oh kono wis gak ngelak, wis gak butuh sing seger-seger. Nek Surabaya panas butuh es degan, gitu kan. Tapi nyatanya Allah memilih wedang jahe. Ya, berarti jahe punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Jawabannya dengan riset. Ya nanti ada medis, ada farmasi, biologi, selain biologi, riset jahe. Setelah jahe apa? Ya koncone jahe empon-empon. Laos, Thailand, temu ireng, temu kuning, temu hijau, temu lawak, temu lucu, kunir, dan lain-lain itu ya. Itu kan bangsanya jahe. Nah yang menarik itu adalah bahwa jahe ini bukan bagian dari tanaman khas Timur Tengah. Ini yang menarik. Ya ini untuk menepis tudingan orang-orang yang Islamfobia dan juga Arabfobia. Ya, katanya Islam itu Arab. Iya, baginda Rasul itu memang diturunkan di Arab. Dan memang bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bahasa yang istilahnya itu paling sempurna dibanding bahasa-bahasa yang lain. Cocok untuk bahasa hukum. Itu. Lihat dari 10 negara penghasil utama jahe, gak ono Timur Tengah, gak ono Arab. Tapi kenapa dimasukkan? Ya memang Quran itu tinggal kabeh menungso, kabeh bangsa sampai akhir zaman. Ya, sampai wong Jepang, ya nih, ya wong Jepang jahe tipis diiris, gak cuma tinggal wedang jahe. Ya, diiris tipis, campuran sushi dan sashimi. Ya. Dan kita tahu bahwa rata-rata usia hidup orang Jepang itu terpanjang di dunia. Ya, salah satunya adalah mengkonsumsi jahe. Jadi kalau ibu bapak pengen panjang umur, maka mulai hari ini konsumsi jahe. Jahe ini menjadi tanaman kita, kok kita nggak bersyukur, malah golek sing liya-liya sing nggak ono. Itu loh maksud saya. Ya, kalau bersyukur kan karunia Allah akan ditambahkan kepada kita. Nah ingkar, ya adab Allah amat sangat sedih. Nah ini simetri, ibu-ibu suka hiasan dekorasi rumahnya simetri, butiran salju simetri, kupu-kupu simetri. Coba perhatikan dengan sesama kiri kanan kupu-kupu ini, ya itu wajahnya bulunya kayak meripati kokok beluk, burung hantu. Ya, itu. Nah, kalau di sini bukan hanya kupu-kupunya yang simetri, ini daunnya simetri, ini membentuk pola dasar yang namanya fraktal kan gitu ya. Dan fraktal itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan kita. Bahkan ketika mengepakkan sayapnya juga terlihat kesimetrian itu, ya. Nah, kemudian simetri ditiru oleh manusia untuk membuat pola bangunan, ya, khususnya bangunan-bangunan masjid. Itu kita buat simetri. Ini Taj Mahal, kemudian Menara Kembar di Kuala Lumpur, kita konstruksi dengan model sifat dasar yaitu simetri, gitu ya. Ini seperti rumah keong di Sydney begitu, ya. Ini dibuat dengan pola simetri. Pertanyaannya apa kata Quran tentang simetri? Kalau kita lihat surah Yasin, ya ayat 39 ini ya. Di situ ada frase kullun fi falakin, semua ada di orbitnya. Nah kalau kita cermati, ya ini yang membuat matahari gak mungkin nyalip bulan, malam mendahului siang dan seterusnya itu ya. Kenapa? Kullun fi falakin, semua ada di orbitnya. Kullun fi falakin, huruf depan belakangnya kaf,
setelah dan sebelum kaf adalah lam, setelah dan sebelum lam adalah fa, yang diapit antara fa itu adalah ya, simetri. Jadi lintasan objek langit itu simetri. Dulu mestinya astronom kita itu terinspirasi oleh format dari susunan ayat ini, begitu ya. Karena memang tidak ada astronom di muka bumi itu yang membuat teori dengan pergi ke ruang angkasa dulu tuh nggak ono. Ya nggak ada ceritanya. Sepenuhnya adalah imajinasi. Nah, ilmuwan Muslim selain imajinasi ada hudal linnas, itu Quran, ya, itu. Kemudian surah Mudatsir ayat 33. Wa rabbaka fakabbir. Setelah waw atofnya kita kesampingkan, jadilah rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Kalau kita preteli lagi-lagi ini juga simetri. Artinya apa? Kita bisa menafsirkan kira-kira begitu ya. Nek uripmu pengen bahagia, harmoni, seimbang, simetri, maka agungkan Tuhanmu. Gitu loh. Dengan kata lain, nek kene lali nok Gusti Allah, iku jadi gampang sutris. Kalau mau data cukup banyak. Friedrich Nietzsche, filsuf eksistensialis Jerman, yang dikenal dengan Superman-nya itu, ya, dengan ungkapan God was die, Tuhan wis mati, itu mengalami gangguan di hari tuanya. Albert Auguste Comte, pemikir positivistik dari Prancis, juga mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Auguste Comte yang dikenal dengan diktumnya, aku memberontak maka aku ada, bukan hanya gangguan jiwa di hari tuanya, tapi bunuh diri. Paul Ehrenfest dari Belanda tidak hanya bunuh diri, tapi menembak anak semata wayangnya sebelum pada akhirnya dia juga menembak jidatnya sendiri. Ini adalah gambaran orang-orang yang menolak eksistensi dan peran Tuhan di dalam kehidupan di alam semesta ini. Jadi nek pengen urip kita harmonis timbang iling ono Gusti Allah. Dengan kata lain, lek kene duwe tangga, isu-isu metu antingan nok irung kanannya tok, moro kanggo anting. Biasanya enggak, moro-moro kanggo anting. Itu berarti tanda tidak simetri. Gak simetri apa? Simetri itu begini, gak simetri itu gini. Nah, ini apa ini? Miring. Jadi dia sedang punya masalah dan cari perhatian. Itu loh ya. Nah, begitu ya. Rabbaka fakabbir, nurun ala nurin. Biasanya ini ditafsirkan level-level hidayah. Padahal nurun ala nurin, nurun itu adalah kalau kita datang ke saklar sini lalu pencet, maka lampu ini akan mati dan ruangan ini akan gelap. Begitu kita pencet lagi akan nyala, itulah nurun. Dan ternyata cahaya itu kalau dilewatkan prisma akan terurai menjadi magiku hibiniu, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Pentingnya bahasa sekali lagi di sini, yatafayyau dilaluhu anil yamini wasyama'il, ya, ciptaan Allah, ya, itu kemudian yang bayangannya bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Ini kalau kita mengandalkan terjemah. Padahal di sini an itu harusnya adalah dari, bukan ke. Yamin itu benar kanan, tapi syama'il itu bukan kiri, tapi kiri-kiri. Ya, ini berkaitan dengan bayangan, nggih, Bapak. Nah, kita tahu ya, sumber utama bayangan itu adalah matahari. Ini bayangan ini pasti pagi atau sore, bukan siang hari ya, karena bayangannya panjang. Itu hanya terjadi kalau pagi hari dan atau sore hari, begitu nggih. Nah, orang ini menghadap kemana? Orang ini menghadap ke barat kalau ini terjadi pada sore hari, dan menghadap ke timur kalau pagi hari, kan gitu. Nah, demikian juga dengan anak ini. Kalau anak ini menghadap ke barat kalau pagi hari, menghadap ke timur kalau sore hari. Karena kalau sore hari matahari itu ada di barat, sehingga bayangannya akan ada di depan tubuhnya kalau dia menghadap ke timur, gitu.
Nah, terkait dengan ayat tadi, ya, bayangan ditarik dari kanan. Kanan itu yamin, itu tunggal. Syama'il itu jamak. Maka kita telaah satu-satu Ibu Bapak. Sumber utama cahaya adalah matahari. Matahari terbit di timur. Ketika terbit itu bayangannya panjang. Nah, kemudian matahari naik, bayangan memendek. Nah, memendek ini bisa kita sebut ditarik, ya. Jadi kalau bayangan ditarik dari kanan, berarti orangnya menghadap ke mana ini? Menghadap ke selatan, kan gitu. Karena bayangannya ada di sebelah kanan dirinya. Karena dari panjang, jadi panjang itu masih pagi hari, orangnya menghadap ke selatan, sehingga bayangannya ada di sebelah kanan, lalu memendek, jadi ditarik dari kanan, berarti menghadap ke selatan. Dengan kata lain, kalau ditarik dari kiri berarti orangnya menghadap ke utara. Terus orang Islam menghadap kemana? Orang Islam itu menghadap ke Ka'bah, gitu nggih. Nah, langsung. Oh, ini belum yang diedit. Jadi orang Islam menghadap ke Ka'bah. Tadi yang di utara menghadap ke selatan itu hanya satu. Berarti yang menghadap ke selatan, yang di kanan tadi. Berarti orang yang di utara Ka'bah itu digambarkan seolah-olah hanya satu. Sedangkan yang menghadap ke utara, yang bayangnya ditarik dari kiri, itu banyak. Syama'il, jamak taksir dari shimal. Nah, jadi artinya yang di utara Ka'bah hanya satu, yang di selatan Ka'bah banyak. Kalau diasumsikan bahwa distribusi penduduk di muka bumi itu sama, berarti Ka'bahnya tidak boleh di ekuator. Kalau di ekuator atau khatulistiwa, berarti yang di selatan dan di utara Ka'bah itu persis sama. Karena itu Ka'bahnya harus digeser ke utara. Begitu. Ini salah satu premis, begitu ya. Atau setidak-tidaknya ayat ini bisa menjadi landasan riset untuk studi S3 dalam bidang apa nih? Kependudukan, ya, bahwa Muslim di selatan Ka'bah itu lebih banyak daripada yang di utara Ka'bah, begitu. Nah, kemudian ini tentang perahu, ya, outline, begitu. Tentang kapal. Ternyata ada ayat yang menarik, Ibu Bapak, ada dua ayat yang di sini tuh, di dua ayat ini dibedakan begini. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Allah yang menundukkan untukmu laut agar, ya, kapal itu berjalan fihi di atasnya itu bi amrihi dengan perintahnya. Tapi ayat yang kedua, wasahara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Jadi kami dia tundukkan untukmu kapal supaya bisa berjalan di laut. Jadi sebenarnya poinnya sama, tujuannya sama, kapal bisa berjalan. Tapi ayat pertama menyebutkan yang ditundukkan itu adalah lautnya. Yang kedua yang ditundukkan itu adalah kapalnya. Apa implikasinya? Ini bukan lagi-lagi bukan sekedar permainan kata-kata, bukan sekedar keindahan sastra yang mau ditunjukkan, tetapi ini punya implikasi. Lagi-lagi ini bidangnya ada di ITS, ya, bidang perkapalan dan kelautan. Pertama yang ditundukkan laut, sifat ini bercerita tentang pembentukan perahu yang terbuat dari kayu. Sifat dasar dari kayu itu adalah terapung, ya, terapung di air. Nah, ini dibuat kayu. Nah, dibuat perahu. Tapi kalau terbuat dari kayu, ini rawan jadi jungkel lalu goling, ya. Itu. Nah, maka lautnya ditundukkan, ojo gede-gede ombake. Begitu ya. Ini perahu yang terbuat dari kayu. Lalu terus apa? Jadi lautnya ditundukkan yang pertama tadi. Wasahhara lakumul bahra. Sekarang yang ditundukkan adalah kapalnya. Ini bercerita tentang kapal besar, kapal modern yang biasanya terbuat dari baja. Sifat dasar dari logam itu adalah tenggelam di air. Maka yang pertama harus dilakukan adalah membuat bahwa logam itu tidak tenggelam. Bagaimana caranya? Ya, logamnya dibuat lempeng, ya, dibuat lempeng dan kemudian dibuat bejana, ya, kemudian diberi baling-baling. Nah, jadilah kapal berat sehingga rodok menter meskipun ombaknya besar, gitu loh ya. Nah, ini jadi ada perbedaan yang ketika subjek dan objeknya itu ditukar, begitu, ya.
Nah, tadi kita berbicara tentang besi, asal usul besi. Surat Al-Hadid ayat 25, wa anzalna hadida. Di ayat ini ada dua kata anzalna, wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Terjemahnya udah benar, telah kami turunkan Alkitab dan neraca. Tapi anzalna yang kedua diubah maknanya menjadi kami ciptakan. Padahal ciptakan itu dalam Al-Qur'an kalau enggak khalaqa, fatara, sona'a atau ja'ala. Nazala nuzulul Qur'an, diturunnya Qur'an. Anzalna minas sama itu turun tadi. Jadi ini harus diubah. Tapi kenapa kok besi diturunkan? Mungkin besi diturunkan. Maka kita harus ingat teori 4 abad sebelum Masehi yang disampaikan oleh Demokritus bahwa setiap objek bisa dipecah menjadi bagian yang tidak bisa dipecah lagi. Itulah atomos. Dan ternyata memang ya atom-atom logam itu tercipta pada pusat bintang ketika temperaturnya sudah sangat tinggi. Dan ketika bintang itu sudah temperatur bintang mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius, bintang itu siap mati. Mati dalam bentuk misalkan supernova, ledakan bintang, maka seluruh kandungan bintang itu dipancarkan ke ruangan ya, sehingga kemudian sebagiannya sampailah ke bumi. Wa anzalna hadida, dan telah kami turunkan atom-atom bintang, dan bintang yang menjadi mati, maka kemudian faidan nujumu tumisat, ketika bintang itu dihapus. Karena apa? Karena bintang di langit itu seperti bintik putih di blackboard, papan hitam, sehingga kalau mati itu seperti bintik hitam yang dihapus dari papan. Nah, itu tadi bisa menjadi landasan epistemologi. Yang ini sisi mukjizat, Ibu Bapak. Al-Hadid surat ke-57, jumlah ayatnya ayat 29. Nah, tadi ayatnya ke ayat 25. Maka sekarang tolong dihitung adik-adik mahasiswa ya. Lafal Allah itu saya beri lingkaran. Contohnya ini, lillah. Ya, dari ayat pertama sampai ayat selawe. Coba dihitung adik-adik ya. 1. Berapa? 5 ya. Berapa ini tadi? 14. 14 atau 15? 14. Yang tadi 5, ini 9. 14 ya. 16. Oh. Berapa nih? Bro. 26. Jadi lafal Allah itu ada 26 gitu loh ya. 26. Sekarang mari kita lihat tabel periodik. Kita lihat ke sini, FE. Ono angka nih 26. Tabel periodik, tabel ya periodik ya. FE itu besi. Angka di pojok itu disebut nomor atom, menyatakan jumlah elektron, menyatakan jumlah proton atom tersebut. Sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid, surat besi, surat ke-57. Apa ketepaan, kebetulan, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma baina illa bil haq. Enggak ada yang kebetulan. Itu nggih. Nah, ini. Iya. Iki FE-nya. Nah, itu FE-nya. Terus tadi ya, nomor suratnya 57, jumlah ayatnya 29. Ternyata itu menyatakan apa ini? Energi apa itu? 2957. Kebetulan? Loh, saya nganggep Gusti Allah suka main-main lah, nganggep itu kebetulan, gitu kan? Gitu. Ini mukjizat. Mukjizat Nabi Nuh, mukjizat Nabi Musa sudah selesai. Mukjizat Nabi Ibrahim sudah selesai. Mukjizat Nabi Isa sudah selesai. Mukjizat Al-Qur'an akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Surat Yasin mengatakan juga subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Pasangan itu hingga apa yang lain-lain sampai kemudian sebagian apa yang tidak kamu ketahui dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, khususnya fisikawan, bahwa ternyata setiap materi itu mempunyai antimaterinya. Dan inilah teori yang menyelamatkan
umat manusia di muka bumi. Karena kalau umat manusia tidak mempunyai konsep ini, maka manusia secara akademik ilmiah itu menjadi makhluk yang ateis. Karena kalau hanya mengandalkan fisika Newton dan Maxwellian, kita tidak mempunyai teori tentang penciptaan alam semesta, sehingga secara ilmiah akademik semua manusia di muka bumi itu menjadi otomatis ateis secara ilmiah akademik, ya, diselamatkan oleh teori kuantum. Jadi materi bisa berawal dari ketiadaan materi, begitu. Nah ini, jadi ini pasangan antara hidrogen dan antihidrogen, antiproton dengan proton, kalau ketemu lenyap menjadi cahaya. Kemudian ini adalah 8 pasang hewan ternak diturunkan dari atas. Ini tentunya kemudian kita bisa mengembangkan astrobiologi. Di atas sana adalah sumber kehidupan. Dalam bentuk apa hewan ternak itu diturunkan? Tentu tidak dalam bentuk anak-anak kambing, tapi yang paling logis itu seperti halnya besi dalam bentuk DNA. Kemudian di era pandemi kemarin kita sadar bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di sini digunakan kemudian man. Kalau ma itu seperti what, kalau man itu hu, makhluk hidup. Ya, di langit sana itu ada makhluk hidup. Kemudian inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Ini biasa kita pahami, kita terjemahkan bintang-bintang. Padahal kalau dalam buku astronomi berbahasa Arab, kawakib sebagai jamak dari kaukabun itu adalah planet-planet. Ya. Kemudian al-buruj biasa kita terjemahkan sebagai gugus bintang, sebenarnya ini adalah rasi bintang. Nah, kemudian ini adalah laboratorium Super Kamiokande D yang letaknya 1000 meter di bawah permukaan tanah. Ini di Toyama, 250 km dari Tokyo ke barat, di kaki Gunung Toyama. Ini lab, ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian ini di Amerika, ya, penembak neutrino yang detektornya ada pada jarak 1300 km juga ditembakkan dari dalam permukaan tanah. Kemudian ini adalah teleskop Hubble yang mengorbit pada ketinggian 536 km dari bumi. Ini menggambarkan ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai manusia dan jin, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian gak akan sanggup kalau kalian tidak mempunyai kekuatan. Apa itu kekuatan? Knowledge is power. Dan karena teleskop ini kemudian kita bisa menyibak salah satu rahasia, faidan sakotis sama'u fakanat bardatan kaddihan. Ketika langit pecah seperti mawar yang berpendar. Ini baru bisa kita pahami setelah kita mempunyai teleskop Hubble. Kita memotret di sana ada nebula dan juga ada supernova. Terakhir, karena di bulan suci Ramadan, ayat yang tidak bisa saya lepaskan, fal yanduril insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya, memperhatikan pola hidupnya. Ini hari ke-6, saya cukup terlambat sebenarnya. Harusnya hari pertama atau sebelum Ramadan saya memberi pesan, nanti mumpung ya mau hari 6 lah enggak apa-apa, nanti duhur ibu bapak timbang badan, lalu ukur lingkar perut, catat. Dan nanti menjelang Idul Fitri sebelum buka ya nimbang maneh, terus diukur maneh. Nek berat badannya bertambah, lingkar perutnya bertambah, posone gagal. Hitung-hitung nahan mangan, ternyata mangan tambah jos. Bar mangan turu, ya wis sempurna. Gitu. Jadi nek perutnya tambah buncit menjelang akhir Ramadan, itu salah satu indikasi posone gak berhasil. Ya, hitung-hitung nahan mangan malah banter-banteran. Bar mangan pesen, "Puk, kanok kolek ta?" Wis ana kolek, "Puk, kanok mie goreng ta?" Wes, ternyata malah tambah ngejos. Nah ini ya, makanya ngantuk tok, gak tadarus ayo deh, gitu kan. Nah, karena itu ya, nah ini jadi salah satu fungsi Ramadan ini selain meningkatkan
kualitas kita dari iman takwa, juga kualitas tubuh kita ya dari perutnya berkemajuan menjadi lebih kempes ya. Selain mangan karo tentu olahraga. Orang Jepang itu yang tadi saya sebutkan usia hidupnya paling panjang di dunia, kita sulit sekali mencari orang Jepang yang perutnya berkemajuan kecuali sumo. Sumo memang didorong supaya gede bahannya karena memang lombanya dorong-dorongan, lek kuru ya gampang disuruh mesti kalah gitu kan. Jadi seperti itu ya. Nah ini jadi akhir Ramadan ya celonoe malah kudu kelawar-kelawar gitu. Jadi ojo malah gak cukup gitu ya. Nah kemudian ulama menurut surat Fatir 27, 28, 29 itu adalah mereka yang inna yasallaha min ibadil ulama, mereka yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, itu hukum agama. Mimma wamfaku mimma rozaqnahum sirwalaniyah, ini relasi sosial, dan yang di atasnya memahami perilaku hujan, gunung, itu adalah hukum alam. Jadi ulama yang sempurna menurut surat Fatir 27, 28, 29 adalah yang mereka memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum alam. Nah, maka sebagai kesimpulan, Quran tidak sekedar berbicara tentang basis nilai, tapi juga memberi gambaran tentang alam, ya, dengan secara simbolik, eksplisit dan implisit. Dan ini menuntun kita pada konstruksi ilmu pengetahuan, ya, teknologi, agriculture, dan juga medis, begitu. Dan ini sebagai sumber inspirasi, bukan hanya dari alam. Dan kalau dalam epistemologi sains modern kitab suci ditolak sejak Kopernikus, maka mestinya umat Islam kembali menggunakan kitab suci sebagai basis epistemologi. Ya, dan karena kita itu adalah rahmatan lil alamin, mindset rahmatan lil alamin itu tentunya adalah memberi, ya, produsen, bukan konsumen, bukan user. Nah, sampai hari ini status kita hanya sebagai bangsa konsumen, bangsa user. Jadi belum rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya masih impian. Dan terakhir, cintailah Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari, ya, pahami bahasanya, bahasa Arab khususnya, dan kemudian amalkan. Terakhir, no science no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan, karena sumber daya alam kita yang melimpah tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita ekspor sendiri, terpaksa mendatangkan orang asing. Kalau mendatangkan orang asing, kita menjadi bangsa yang tidak lagi berdaulat penuh. Kita akan menjadi bergantung pada kekuatan asing. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan itulah tugas kekhalifan kita. Fastabiqul khairat. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.